Selamat pagi kepada para mahasiswa. Pada pagi hari ini, Bu Lili akan menyampaikan chapter 13, yaitu Leverage and Capital Structure. Chapter ini cukup padat, saudara-saudara, dan isinya juga cukup mendalam, ya. Oleh karena itu, untuk pembahasan chapter 13, Bu Lili akan menyampaikan secara berseri supaya lebih simpel dan menjadi lebih fokus. Bu Lili akan sampaikan chapter 13 ini menjadi 5 bagian. Karena chapter 13 ini merupakan salah satu keputusan utama di dalam manajemen keuangan. Sebagaimana yang saudara-saudara ketahui, di dalam manajemen keuangan itu ada 3 keputusan keuangan penting atau disebut 3 keputusan keuangan utama, yaitu satu adalah investment decision, yang kedua financing decision, dan yang ketiga adalah operational atau sering disebut juga dengan working capital management. Nah, chapter 13 ini masuk di dalam keputusan keuangan yang kedua, financing decision. Di chapter 13, utamanya pokok bahasannya sebenarnya terdiri dari 2 hal penting. Yang pertama adalah leverage, dan yang kedua adalah capital structure, di mana pembahasan untuk leverage itu tidak mungkin lepas daripada pembahasan untuk capital structure. Jadi kedua hal ini merupakan 2 topik yang saling berhubungan, karena melalui leverage dan capital structure kita bisa mengerti bagaimana keputusan keuangan yang kedua itu dijalankan oleh sebuah perusahaan. Demikian, Bu Lili akan menyampaikan bagian pertama dari chapter 13 ini, yaitu hubungan antara leverage dan analisis BEP. Tentu saja saudara, untuk memahami hubungan antara leverage dengan analisis BEP yang sering disebut juga dengan analisis CVP, cost, volume, profit, itu ya nama lain dari BEP. Mari kita melihat terlebih dahulu apa sebenarnya definisi leverage dan apa itu definisi dari capital structure. Leverage itu menunjukkan bagaimana peranan atau efek dari fixed cost terhadap earning, gitu ya. Kita tahu earning atau dalam hal ini kita sebut sebagai pendapatan, entah itu adalah pendapatan yang berada di posisi level pertama, kita sebut sebagai operating income, nama lainnya adalah earning before interest and taxes, maupun yang dimaksud adalah earning di level kedua, yang di bottom, yaitu kita sebut dengan earning after tax, dan juga earning bisa juga direfleksikan dalam bentuk per share yang kita sebut dengan earning per share. Jadi leverage itu secara khusus ingin menunjukkan peranan dari fixed cost terhadap earning. Dalam bahasa yang lebih sederhana, leverage itu diterjemahkan sebagai tuas atau pengungkit. Contohnya ya, kalau misalnya Bu Lili ini sedang naik mobil, kemudian ternyata bannya bocor, maka Bu Lili kan harus mengganti ban yang bocor ini dengan ban cadangan yang sudah ada di mobil. Kemudian Bu Lili akan mengganti ban yang bocor itu dengan ban cadangan dengan cara harus mengangkat mobilnya kan, supaya ban yang bocor tadi, yaitu ban yang lama tadi yang kondisi bocor itu bisa saya copot, saya ganti dengan ban yang baru. Nah, bagaimana mengangkat mobil itu kalau tidak ada dongkrak gitu kan? Dengan tentu dibutuhkan usaha yang sangat besar, saudara. Bu Lili nggak akan sanggup mengangkat mobil itu sampai ukuran tertentu agar ban itu bisa dilepas. Tentu saja Bu Lili akan meminta bantuan kepada banyak orang gitu kan.
untuk mengangkat mobil itu supaya dia bisa lebih tinggi lagi. Tetapi itu menjadi tidak diperlukan, saudara, ketika Bu Lili sudah siap dengan yang namanya dongkrak. Maka kalau ada dongkrak, tinggal mudah saja kan, tinggal digerakkanlah dongkraknya, itu disebut pengungkit gitu ya, sehingga mobil akan bergerak ke atas dan ban itu bisa dilepas dan digantikan dengan yang baru. Itulah sebenarnya hakikat dari pengertian leverage. Jadi dengan usaha yang minimal, dengan upaya yang lebih sederhana, lebih simpel, tetapi bisa mendapatkan impact yang besar. Nah, karena ini adalah aplikasi leverage untuk kepentingan manajemen keuangan, tentu saja pengertian utamanya adalah bagaimana dengan fixed cost itu bisa punya impact yang besar terhadap earning gitu. Sementara capital structure itu definisinya adalah merupakan kombinasi atau gabungan atau percampuran dari long term debt terhadap equity. Jadi capital structure itu campuran utang terhadap modal sendiri, namun utangnya itu jangan lupa adalah utang jangka panjang. Karena kalau yang kita masukin adalah total debt terhadap total equity, namanya bukan capital structure, ada namanya sendiri yang kita sebut dengan financial structure. Kita bisa lihat di sini, leverage itu ada 3 macam. Yang pertama itu leverage tingkat pertama kita sebut operating leverage. Kemudian juga ada leverage tingkat kedua yang kita sebut sebagai financial leverage. Dan yang terakhir adalah total leverage. Tentu ketiga-tiganya ini nanti Bu Lili bahas di dalam lanjutan pembahasan bagian kedua, ketiga, dan sampai bagian kelima ya. Karena kita masih bicara di bagian pertama, maka bagian pertama ini itu membahas tentang operating leverage dalam hubungannya dengan analisis BIP. Jadi leverage secara umum tadi adalah merupakan kontribusi fixed cost di dalam mengungkit dalam hal dia memberikan dampak terhadap earning, itu pengertian leverage secara umum kan saudara-saudara. Nah, bagaimana dengan operating leverage? Nah, tinggal kita melihat bahwa kalau operating leverage tadi kan disebut leverage tingkat pertama, berarti berbicara tentang relationship antara apa? Antara sales sampai dengan perubahan dari EBIT atau nama lainnya adalah operating profit. Sementara kalau financial leverage itu adalah leverage tingkat yang kedua, itu adalah bicara tentang relationship antara perubahan EBIT yang akan mempengaruhi perubahan dari earning after tax atau per lembar sahamnya kita sebut dengan earning per share. Dan yang terakhir total leverage itu sebenarnya adalah merupakan kombinasi antara operating leverage dengan financial leverage, atau boleh kita definisikan sebagai hubungan antara perubahan yang terjadi pada sales terhadap EPS. Demikian saudara-saudara, mari kita akan masuk pada bahasan operating leverage terlebih dahulu. Jadi tabel 13.1 ini juga merupakan rangkuman dari apa yang sudah Bu Lili jelaskan, bahwa kita sesungguhnya mengenal ada 3 macam leverage. Tetapi leverage yang ketiga, yaitu total leverage, itu sebenarnya hanya merupakan perkalian atau gabungan antara operating leverage dikalikan dengan financial leverage. Di tabel 13.1 ini diberikan summary-nya ya. Jadi kalau operating leverage itu pengaruh perubahan sales revenue terhadap perubahan EBIT, disebut leverage tingkat 1. Dan selanjutnya financial leverage adalah perubahan operating income atau kita sering sebut dengan nama earning before interest and taxes terhadap earning per share.
Begitu. Dan total leverage-nya hanya merupakan gabungan antara operating leverage dengan financial leverage atau perkalian dari operating leverage kalikan financial leverage atau pengaruh dari sales revenue terhadap earning per share. Seperti yang tadi Bu Lili jelaskan bahwa pada bagian pertama ini Bu Lili akan menyampaikan bagaimana relationship antara operating leverage dengan break-even analysis. Break-even analysis itu sendiri merupakan jumlah yang diperlukan oleh perusahaan dalam menjual produknya, di mana jumlah itu bisa digunakan untuk menutup biaya-biayanya, to cover all cost. Tetapi harus diingat ya saudara, walaupun disebut di sini to cover all cost. Jadi break-even analysis is used to indicate the level of operations necessary to cover all costs and to evaluate the profitability associated with various level of sales, also called cost volume profit analysis. Seperti yang tadi Bu Lili sampaikan bahwa break-even analysis itu disebut juga dengan cost volume profit analysis. Begitu ya saudara. Tekanannya yang Bu Lili mau sampaikan di sini ada kata-kata the level of operation, saudara. Berarti kalau to cover all cost, yang dimaksud cost-nya atau biayanya itu adalah merupakan operating cost, saudara, bukan total cost, karena kita sedang bicara leverage tingkat pertama. Tadi Bu Lili sampaikan leverage tingkat pertama itu disebut operating leverage. Oke, dengan definisi break-even analysis itu bisa dipahami bahwa ketika perusahaan itu mencapai titik BEP-nya, titik impasnya, konsekuensinya EBIT itu akan sama dengan 0. Gitu ya. Kita lanjutkan di tabel 13.2 itu juga menjadi lebih jernih. Di sini terlihat kan saudara, kalau perubahan sales revenue mempunyai impact terhadap perubahan earning before interest and taxes atau kita singkat EBIT atau nama lainnya adalah operating income, maka itu disebut operating leverage seperti yang sudah Bu Lili jelaskan di awal. Ini Bu Lili sebut berkali-kali supaya Anda tidak lupa bahwa BEP itu hubungannya dengan operating leverage. Maka ketika tercapai titik BEP, EBIT itu akan sama dengan 0, ini sama dengan 0. Berarti biaya apa yang harus ditutupi atau yang akan dibayarkan sudah terbayar ketika perusahaan itu mencapai titik impasnya, ya dua biaya ini saudara, yaitu fixed operating cost dan variable operating cost, di mana kedua biaya ini adalah merupakan operating cost. Dengan demikian, maka saudara-saudara bisa mengerti bahwa formula yang akan digunakan untuk menemukan titik impas dari perusahaan itu adalah secara kuantitas sederhana saja, saudara. Ya, jadi secara kuantitas atau volume atau jumlah yang diperlukan dalam unit agar bisa menutup semua operating cost-nya adalah Q sama dengan fixed cost dibagi price per unit dikurangi variable cost per unit, di mana angka price dikurangi variable cost per unit atau angka penyebut ini sering disebut juga dengan istilah contribution margin. Ya, saudara. Kalau nanti diinginkan untuk mengetahui titik impasnya yang tidak hanya diekspresikan dalam bentuk quantity, tapi diinginkan untuk diketahui dalam bentuk mata uang atau sales revenue-nya, tentu menjadi mudah, saudara. Ketika Anda sudah menemukan quantity-nya dan diinginkan untuk memperoleh nilai sales revenue-nya, tinggal angka quantity ini kita kalikan dengan price per unit, maka itu sudah merupakan titik
impas atau BEP perusahaan yang diekspresikan dalam currency atau sales revenue. Oke, di sini diberi contoh supaya menjadi lebih jelas. Diasumsikan kalau perusahaan yang namanya adalah Cheryl Posters, di mana ini adalah perusahaan yang masih kecil dan dia bergerak di bidang poster yang retailers, masih bentuknya retailers bukan wholesalers. Diasumsikan di sini Cheryl itu memiliki fixed operating cost sebesar 2.500 US dollar. Dengan sales price-nya adalah 10 dolar per poster. Berarti ini adalah sales price per unit, ya kan? Dan variable operating cost-nya pun itu ada per poster, berarti per unit juga sebesar 5 US dollar. Ketika ditanyakan berapa kalau begitu nilai break even point dari Cheryl Poster ini, maka sesuai dengan formula yang tadi sudah ditampilkan pada slide sebelumnya, kita dengan sangat mudah akan bisa menemukan angka quantity dari break even point-nya. Demikianlah dari slide akan ditemukan 500 unit. Jadi ketika Cheryl Posters itu mampu menjual sebanyak 500 unit, itu akan menutup semua biaya operasinya yang terdiri dari fixed operating cost dan variable operating cost. Ini adalah menampilkan break even analysis dalam bentuk grafik. Ya, kalau tadi ditampilkan dalam bentuk formula, sekarang dalam bentuk grafik. Dari grafik ini diketahui bahwa ketika Cheryl Poster bisa menjual sejumlah 500 unit, apa yang terjadi? Disitulah tercapai operating break even point.